Halo semuanya, di sini kelompok kami akan membahas tentang Operational and Integrated Risk Management. Calculating and applying risk-adjusted return on capital adalah suatu metrik yang digunakan untuk 1. Mengukur kinerja keuangan yang disesuaikan dengan risiko, biasanya digunakan di sektor perbankan dan keuangan. 2. Membantu mengidentifikasi apakah suatu unit bisnis atau transaksi memberikan nilai tambah yang sebanding dengan risiko yang diambil. Formula atau rumus yang digunakan untuk mencari nilai dari risk-adjusted return on capital, yaitu expected revenues, dikurangi cost, dikurangi expected losses, dikurangi taxes, ditambah returns on risk capital, di mana hasilnya akan dibagi dengan economic capital. Contoh, sebuah bank memberikan pinjaman kepada perusahaan dengan rincian berikut. Expected revenue oleh perusahaan adalah 500 juta rupiah. Cost dan tax yang dikeluarkan adalah 100 juta rupiah. Expected loss adalah 50 juta rupiah. Economic capital yang dibutuhkan adalah 1 miliar rupiah. Dan nilai dari return on risk capital adalah 20 juta rupiah. Hitung nilai risk-adjusted return on capital dari perusahaan tersebut. Cara penyelesaiannya yaitu, kita akan menggunakan rumus risk-adjusted return on capital, di mana nilai dari expected revenue senilai 500 juta rupiah, dikurangi nilai cost dan tax 100 juta rupiah, dikurangi expected loss 50 juta rupiah, ditambah return on risk capital 20 juta rupiah. Maka nilainya menjadi 370 juta rupiah, dibagi dengan economic capital yang dibutuhkan adalah 1 miliar rupiah, maka hasilnya adalah 0,37 dikali 100%, hasilnya menjadi 37%. 37% ini berarti bahwa bank menghasilkan pengembalian sebesar 37% dari modal ekonomi yang dialokasikan untuk transaksi ini setelah memperhitungkan risiko dan semua biaya yang ada. Estimating liquidity risk adalah pendekatan yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kemungkinan risiko likuiditas terjadi dan dampaknya terhadap entitas. Risiko ini mencerminkan kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa menimbulkan kerugian material atau gangguan signifikan pada operasionalnya. Terdapat dua jenis risiko likuiditas. Yang pertama yaitu liquidity funding risk, yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban ketika jatuh tempo karena kurangnya dana likuid. Yang kedua, liquidity market risk, yaitu risiko yang timbul dari ketidakmampuan menjual aset dengan harga yang wajar akibat rendahnya likuiditas pasar. Pendekatan yang digunakan dalam pengukuran risiko likuiditas yaitu 1. Analisis gap likuiditas. Analisis ini melibatkan perbandingan antara arus kas masuk, cash inflow, dan arus kas keluar, cash outflow, pada periode tertentu. 2. Liquidity coverage ratio, yaitu rasio yang dirancang untuk memastikan entitas memiliki aset liquid berkualitas tinggi, high quality liquid assets, yang cukup untuk menutupi kebutuhan kas selama periode 30 hari dalam skenario stres. Rumus yang digunakan dalam liquidity coverage ratio adalah high quality liquid assets dibagi net cash outflows over 30 hari dikali 100%. 3. Stress testing. Stress testing digunakan untuk mensimulasikan skenario ekstrem seperti penarikan besar-besaran oleh deposan atau penurunan signifikan nilai aset liquid. Teknik ini memberikan gambaran tentang bagaimana entitas dapat bertahan dalam kondisi likuiditas yang sangat ketat. Skenario ini muncul bila penurunan nilai aset liquid di pasar, peningkatan volatilitas pasar, kenaikan mendadak dalam permintaan likuiditas. 4. Funding Liquidity Stress Index. Indeks ini mencerminkan perubahan kondisi pasar likuiditas dengan menganalisis berbagai indikator seperti spread suku bunga antar bank, volume transaksi pasar uang, dan perubahan harga aset likuid tertentu. 5. Cash flow mapping. Teknik ini memetakan aliran kas masuk dan keluar untuk memahami kebutuhan likuiditas di masa mendatang. Indikator risiko likuiditas. Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur risiko likuiditas yaitu 1. Spread bid-ask, di mana perbedaan antara harga jual dan beli menunjukkan likuiditas pasar. 2. Turnover ratio digunakan untuk mengukur aktivitas perdagangan yang akan menentukan likuiditas suatu aset. 3. Volume perdagangan, di mana semakin tinggi volume perdagangan, semakin tinggi likuiditas pasar. Sources of model risk. Risiko model didefinisikan sebagai potensi kerugian yang disebabkan oleh ketidakakuratan model yang digunakan untuk mengestimasi risiko, menghitung nilai aset, atau membuat proyeksi keuangan. Model keuangan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penentuan harga aset, pengukuran risiko pasar, dan perencanaan strategis. Sumber utama risiko model. Beberapa sumber utama yang sering muncul dalam risiko model yaitu 1. Kesalahan data, data errors, seperti data tidak lengkap, data yang sudah kedaluarsa, data yang tidak relevan dengan kondisi pasar saat ini. 2. Asumsi model yang tidak tepat. Model keuangan dan statistik seringkali dibangun di atas asumsi tertentu. 3. Overfitting dan underfitting. Overfitting terjadi ketika model terlalu kompleks dan menangkap noise data alih-alih pola yang relevan.
Sebaliknya, underfitting terjadi ketika model terlalu sederhana, sehingga gagal menangkap hubungan signifikan dalam data. Kedua masalah ini dapat menyebabkan estimasi risiko yang tidak akurat. 4. Perubahan lingkungan pasar. Risiko model juga muncul dari ketidakmampuan model untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan pasar, seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, atau peristiwa geopolitik kesalahan implementasi. 5. Model dependency. Ketergantungan yang berlebihan pada model tanpa mempertimbangkan intuisi atau analisis kualitatif dapat menjadi sumber risiko signifikan. Hal ini sering disebut sebagai automation bias. Pembahasan selanjutnya adalah tentang evaluating the performance of risk management systems. Evaluasi kinerja manajemen risiko adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi program atau strategi manajemen risiko dalam suatu organisasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko-risiko utama yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dikelola dengan baik, sesuai dengan kerangka kerja dan kebijakan yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya adalah membahas tentang tujuan adanya evaluasi kinerja manajemen risiko. Yang pertama itu untuk mengukur efektivitas. Jadi menilai seberapa baik sistem manajemen risiko dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang kedua yaitu mengidentifikasi kelemahan dengan cara menemukan area-area yang perlu perbaikan atau pengembangan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi, yaitu dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan risiko. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat keyakinan pemangku kepentingan. Memperkuat keyakinan di sini, yaitu memberikan jaminan bahwa risiko telah dikelola dengan baik. Slide ini membahas tentang proses evaluasi kinerja manajemen risiko. Di sini terdapat 3 proses, yaitu pengumpulan data dan pengukuran, analisis dan evaluasi integrasi, serta penggunaan teknologi dalam evaluasi integrated risk management. Proses evaluasi membutuhkan pengumpulan data dari berbagai departemen dan disiplin untuk menilai efektivitas sistem secara menyeluruh. Ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan melakukan audit risiko terintegrasi dan pemetaan, dan analisis risiko. Selanjutnya, yaitu analisis dan evaluasi integrasi. Di sini, analisis dilakukan dengan membandingkan hasil manajemen risiko yang terpisah dengan hasil yang dicapai ketika manajemen risiko dilakukan secara terintegrasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi efektivitas integrasi antara berbagai unit dalam organisasi dalam menangani risiko, dan yang kedua, potensi pengurangan biaya atau peningkatan kinerja yang dapat dicapai dengan sistem yang lebih terintegrasi. Evaluasi yang ketiga dengan penggunaan teknologi. Teknologi memiliki peran penting dalam integrated risk management, terutama dalam hal pengumpulan data dan pemantauan risiko secara real-time. Evaluasi terhadap sistem teknologi yang digunakan untuk integrasi risiko sangat penting, termasuk perangkat lunak manajemen risiko terintegrasi dan automatisasi analisis risiko. Slide selanjutnya adalah membahas tentang value at risk, atau biasa disingkat VAR. VAR suatu metodologi pengukuran estimasi kerugian yang mungkin terjadi pada suatu aset yang dihitung berdasarkan perubahan faktor risiko, risk factors. Jenis aset akan sangat menentukan faktor risiko yang diukur. VAR digunakan oleh manajer risiko, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya untuk mengukur dan mengelola risiko yang dihadapi dalam portofolio investasi mereka. Slide ini membahas tentang konsep dasar value at risk. Konsep yang pertama yaitu tingkat kepercayaan atau confidence level. Biasanya, VAR dihitung dengan tingkat kepercayaan 95% atau 99%. Misalnya, jika suatu portofolio memiliki VAR pada tingkat kepercayaan 99% sebesar $1 juta, artinya ada kemungkinan 1% bahwa kerugian yang terjadi dalam periode tertentu akan lebih besar dari $1 juta. Konsep yang kedua yaitu periode waktu atau time horizon. VAR dihitung untuk periode tertentu, seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Periode ini bergantung pada kebijakan dan kebutuhan organisasi. Dan yang ketiga adalah konsep kerugian maksimal atau maximum loss. VAR memberikan gambaran tentang kerugian maksimal yang dapat terjadi pada portofolio dalam jangka waktu tertentu dengan tingkat kepercayaan yang dipilih. Terdapat 3 metode umum yang digunakan untuk menghitung value at risk. Yang pertama adalah VAR parametric atau variance covariance. Pendekatan variance covariance didasarkan pada asumsi bahwa perubahan faktor risiko selama periode penelitian akan terdistribusi normal. Untuk portofolio, perlu diketahui nilai koefisien korelasi antar aset dan bobot masing-masing aset. Setelah dilakukan penentuan nilai variance dan covariance, akan didapatkan estimasi volatilitas untuk menentukan nilai VAR. Yang kedua adalah VAR historical simulation. Pendekatan simulasi historikal merupakan pendekatan yang lebih sederhana.
Pendekatan ini melakukan analisis perubahan faktor risiko untuk periode penelitian yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan revaluasi terhadap portofolio dengan menggunakan perubahan faktor risiko dari data historis. Nilai FAR akan ditentukan dari distribusi yang dibangun dari hasil revaluasi portofolio tadi. Dan yang ketiga adalah VAR Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo terdiri dari simulasi proses acak yang dilakukan berulang kali untuk mendapatkan perubahan harga pasar, yang disebut sebagai faktor risiko. Dalam setiap simulasi akan dihasilkan kemungkinan nilai untuk jangka waktu tertentu. Proses acak yang berulang ini akan membentuk distribusi simulasi dari nilai portofolio yang mendekati kebenaran. Nilai VAR akan ditentukan dari distribusi hasil simulasi proses acak yang berulang tersebut. Enterprises Risk Management adalah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya di seluruh organisasi, yang diterapkan dalam penentuan strategi dan dirancang untuk mengidentifikasi potensi peristiwa yang dapat memengaruhi entitas, mengelola risiko sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima, serta memberikan jaminan yang memadai terkait pencapaian tujuan organisasi. Kerangka IRM KOSO didasarkan pada 8 komponen internal environment, mencakup budaya organisasi, nilai, etika, dan sikap terhadap risiko. Objective setting, penentuan tujuan yang sejalan dengan misi organisasi dan toleransi risiko. Event identification, mengidentifikasi risiko atau peluang yang memengaruhi pencapaian tujuan. Risk assessment, menganalisis kemungkinan dan dampak risiko untuk menentukan prioritas. Risk response, strategi untuk mengelola risiko seperti menghindari, mengurangi, membagi, atau menerima risiko. Control activities, kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengelolaan risiko dijalankan secara efektif. Information and communication, sistem komunikasi dan informasi yang memastikan keterlibatan semua pihak terkait. Monitoring, evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas proses ERM dan penyesuaian sesuai kebutuhan. Manfaat Enterprise Risk Management adalah meningkatkan pencapaian tujuan strategis, pengelolaan risiko yang lebih terintegrasi, perlindungan dan peningkatan nilai perusahaan, meningkatkan daya saing, meningkatkan tata kelola, meningkatkan komunikasi risiko, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memenuhi persyaratan regulasi. Economical capital adalah jumlah modal yang harus dimiliki oleh perusahaan untuk menutupi potensi kerugian yang timbul dari berbagai jenis risiko, seperti risiko pasar, kredit, operasional, likuiditas, atau reputasi. Sumber economical capital adalah retained earning, yaitu modal awal yang dimiliki oleh pemegang saham equity, yaitu laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, tetapi disimpan untuk memperkuat modal perusahaan. Subordinated debt, yaitu pinjaman jangka panjang yang dapat digunakan untuk mendukung modal. Diversifikasi risiko, yaitu pengurangan kebutuhan modal melalui diversifikasi portofolio risiko, karena risiko individu dapat saling menyeimbangkan. Hedging, yaitu mengurangi eksposur risiko sehingga menurunkan kebutuhan modal. Operational loss disebabkan oleh internal fraud penipuan oleh karyawan, seperti pencurian, penggelapan, atau penyalahgunaan informasi perusahaan. External fraud kejahatan eksternal, seperti serangan siber, pencurian aset, atau penyalahgunaan identitas. Employment practices and workplace safety, klaim hukum terkait ketenagakerjaan, diskriminasi, atau pelanggaran aturan keselamatan kerja. Clients, products, and business practices claim dari pelanggan atau kerugian akibat produk jasa yang gagal memenuhi ekspektasi atau regulasi. Damage to physical assets kerugian karena bencana alam, kebakaran, atau perusakan fisik lainnya. Business disruption and system failures, gangguan teknologi seperti kerusakan sistem IT atau pemadaman listrik. Execution, delivery, and process management, kesalahan operasional seperti kesalahan input data, gagal mematuhi tenggat waktu, atau kekeliruan dalam eksekusi transaksi. Pengelolaan operational loss, data dapat dilakukan dengan identifikasi kerugian operasional, pengumpulan data kerugian, analisis data, manajemen data dan mitigasi risiko, pelaporan dan monitoring, pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan.